Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, masih bersama saya Tania Eka Umami Favarianti. Sekarang kita telah sampai di lab 40 mengenai Extended Access List Topologi 2. Jadi, kita masih membahas mengenai access list, yaitu jenisnya extended. Namun, topologinya adalah topologi 2. Sebenarnya, topologinya masih sama seperti lab sebelumnya, yaitu lab 39. Namun di sini simulasinya berbeda. Untuk lab 40 ini terdapat dua simulasi. Yang pertama, simulasinya itu adalah semua klien tidak bisa mengakses HTTP dan hanya bisa mengakses HTTPS saja. Jadi untuk lab 40 ini berhubungan dengan HTTP dan HTTPS, yaitu web browser. Nah, sekarang di sini kita lihat dulu di servernya. Biasanya HTTP dan HTTPS itu sudah aktif di servernya. Nah, di sini HTTP dan HTTPS-nya sudah on. Kemudian kita akan mereload router 1 untuk menghapus konfigurasi yang telah kita lakukan di lab sebelumnya. Kita masuk dulu ke privilege XC mode, kemudian kita reload. Setelah itu, kita masukkan konfigurasi IP address yang telah kita simpan di lab sebelumnya. Copy slash running config. File name-nya adalah ipconfig. IP address-nya sudah ada, namun di sini dia statusnya masih down. Jadi kita harus mengaktifkan dulu interface-nya. Kita masuk ke global configuration mode. Setelah itu kita masuk ke interface git 0/0, lalu kita ketikkan nosh dan kita masuk ke interface git 0/1. Kita ketikkan nosh juga. Kita exit. Kemudian kita akan memulai simulasi untuk konfigurasi access list-nya. Nah, sebelum itu kita akan mencoba dulu untuk mengakses HTTP dan HTTPS-nya sebelum simulasi atau konfigurasi access list-nya dilakukan. Di sini kita akan mulai mencoba untuk mengakses HTTP dan HTTPS-nya dari PC 1. Pertama, kita akan mencoba untuk mengakses HTTP-nya. IP-nya 10.10.10.2, IP dari server. Nah, HTTP-nya dapat diakses. Kemudian kita akan mencoba HTTPS-nya. HTTPS-nya juga dapat diakses. Jadi untuk HTTP dan HTTPS dapat diakses dari PC 1. Kemudian kita juga akan mencoba dari PC 2. Pertama kita akan mengakses HTTP-nya dan ternyata HTTP-nya bisa diakses. Lalu kita juga akan mencoba untuk mengakses HTTPS-nya. Dan ternyata di sini HTTPS-nya juga dapat diakses. Kemudian kita akan memulai untuk melakukan konfigurasi access list berdasarkan simulasi ini. Jadi nanti semua klien tidak bisa mengakses HTTP dan hanya bisa mengakses HTTPS saja. Di sini kita ketikkan access list
Kemudian karena kita menggunakan extender, jadi range IP-nya itu 100 sampai 199 untuk yang penerapan access list berdasarkan number. Di sini saya akan memilih 123. Kemudian kita tulis rule-nya itu untuk yang di permit. Di sini dia protokolnya menggunakan TCP dan yang di permit itu semua klien. Jadi kita ketikkan any, kemudian kita ketikkan host. Nah, hostnya ini untuk destinasi atau tujuannya. Nah, di sini dia tujuannya itu ke 10.10.10.2 ke server. Kemudian karena yang hanya diperbolehkan itu adalah HTTPS saja, kita masukkan portnya. Karena kita menggunakan port di sini, maka kita menggunakan EQ atau equal to. Untuk port HTTPS sendiri adalah 443. Kemudian kita enter. Setelah itu, karena di sini tujuannya ke sini, jadi dia menggunakan outbound. Jadi interface-nya adalah gig 0/0. Kita masuk ke interface gig 0/0, kemudian kita ketikkan IP, access group, lalu kita ketikkan number dari access listnya, yaitu 123, kemudian kita ketikkan out. Setelah itu kita exit, dan kita lihat do sh access list. Nah, di sini dia menggunakan extended IP, lalu numbernya itu 123, dan ini rule-nya, yaitu permit TCP any, jadi semua klien diperbolehkan untuk mengakses HTTPS dari host ini 10.10.10.2. Jadi untuk HTTP-nya dideny atau tidak diperbolehkan. Nah, di sini kita akan mencoba apakah benar semua klien itu hanya bisa mengakses HTTPS saja. Pertama, kita akan mengakses HTTPS-nya terlebih dahulu dari PC 1, dan ternyata HTTPS-nya dapat diakses. Lalu kita akan mencoba untuk mengakses HTTP-nya. Dan ternyata di sini HTTP-nya tidak bisa diakses. Kemudian kita juga akan mencoba untuk mengakses HTTP dan HTTPS-nya dari PC 2. Pertama kita akses dulu HTTPS-nya. Nah, ternyata HTTPS-nya dapat diakses. Kemudian kita akan mencoba untuk mengakses HTTP-nya. Nah, di sini HTTP-nya tidak dapat diakses. Jadi, simulasi pertama untuk lab 40 tentang semua klien tidak bisa mengakses HTTP dan hanya bisa mengakses HTTPS saja telah berhasil. Setelah itu, kita masuk ke simulasi berikutnya, yaitu PC 1 dapat mengakses HTTP dan HTTPS. Sedangkan PC 2 hanya bisa mengakses HTTPS saja. Jadi sekarang kita reload dulu R1-nya. Kemudian kita akan merestore konfigurasi IP address-nya. Copy, flash, running config, masukkan file name-nya. Setelah itu kita masuk ke global configuration mode, lalu kita aktifkan interface routernya.
Kemudian kita akan memulai simulasinya. Kita ketikkan access list, kemudian kita ketikkan numbernya. Karena di sini kita menggunakan extended, jadi range-nya 100 sampai 199. Di sini saya memilih 124. Kemudian kita ketikkan yang di permit. Pertama, kita masukkan yang di permit itu yang HTTP. Jadi yang di permit untuk HTTP hanya PC1 saja. Jadi di sini kita ketikkan protokolnya yaitu TCP, kemudian kita ketikkan host yang di permit. Di sini adalah PC1 yang memiliki IP 192.168.1.2. Kemudian kita ketikkan host tujuannya kemana, yaitu ke 10.10.10.2. Kemudian kita ketikkan protokolnya, dan itu menggunakan EQ atau equal to. Dan untuk protokol HTTP sendiri adalah 80. Kemudian kita buat rule yang kedua. Rule kedua ini adalah semua klien, yaitu PC1 dan PC2, dapat mengakses HTTPS. Berarti di sini kita ketikkan access list 124, permit TCP, lalu any, karena yang bisa mengakses adalah semua klien, yaitu PC1 dan PC2. Kemudian kita masukkan hostnya, yaitu 10.10.10.2. Lalu kita masukkan port HTTPS-nya. Equal, port HTTPS-nya adalah 443. Kemudian kita enter. Lalu di sini karena dia ke server, jadi pakainya outbound, jadi interface-nya adalah gig 0/0. Kita ketikkan interface gig 0/0, kemudian kita ketikkan IP access group 124 out. Lalu kita exit dan kita lihat access list-nya. Do show access list. Nah, di sini access list-nya sudah diaktifkan atau sudah dibuat. Ini untuk rule yang pertama, untuk memperbolehkan PC1 mengakses HTTP, dan ini rule yang kedua, untuk memperbolehkan semua klien yaitu PC1 dan PC2 untuk mengakses HTTPS. Nah, di sini pertama kita akan ke PC1, lalu kita akan mencoba untuk mengakses HTTP terlebih dahulu. Nah, HTTP-nya dapat diakses melalui PC1. Kemudian kita akan mencoba untuk mengakses HTTPS. Dan ternyata HTTPS-nya juga dapat diakses dari PC1. Kemudian kita akan mencoba untuk mengakses HTTP dan HTTPS dari PC2. Di sini seharusnya PC2 itu hanya bisa mengakses HTTPS saja. Pertama, kita akan mencoba mengakses HTTPS-nya terlebih dahulu. Dan ternyata PC2 dapat mengakses HTTPS. Lalu bagaimana dengan HTTP? Dan ternyata di sini PC2 tidak bisa mengakses HTTP. Jadi, simulasi yang kedua ini mengenai PC1 dapat mengakses HTTP dan HTTPS, sedangkan PC2 hanya bisa mengakses HTTPS saja, telah berhasil. Jadi di lab 40 ini, kita telah melakukan 2 simulasi beserta konfigurasinya. Di sini mengenai web server, akses listnya, jadi HTTP dan HTTPS. Itulah penjelasan dan tutorial mengenai Lab 40 Extended Access List Topologi 2. Itu berarti Lab 40 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.